Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dari Universitas Muhammadiyah Maumere, program studi pendidikan biologi semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait virologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu virologi. Virologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari virus, termasuk struktur, sifat, cara, dan virus berkembang biak, serta dampaknya terhadap organisme inang atau seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Nah, ilmu ini juga mencakup penelitian tentang bagaimana virus menyebabkan penyakit, terus cara penularannya, serta cara-cara untuk mencegah atau mengobati infeksi virus melalui vaksin atau terapi antiviral. Kemudian kita masuk ke materi yaitu terkait sejarah virologi. Nah, jadi virologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari virus dan infeksi yang ditimbulkannya. Nah, berikut ini ada beberapa tonggak penting dalam sejarah virologi. Nah, yang pertama yaitu ada era pra-virologi, yaitu terjadi sebelum tahun 1892, di mana penyakit yang disebabkan oleh virus telah diamati selama ribuan tahun. Kemudian tetapi penyebabnya belum diketahui. Kemudian menurut Edward Jenner pada tahun 1796 menemukan vaksinasi dengan menggunakan virus cacar sapi untuk melindungi dari cacar manusia. Kemudian yang kedua yaitu penemuan virus pada tahun 1892 sampai 1903, di mana menurut Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 menemukan bahwa. Kemudian yang kedua yaitu penemuan virus pada tahun 1892 sampai 1903, di mana menurut Dmitri Ivanovsky 1892 menemukan bahwa penyebab penyakit mosaik tembakau dapat melewati saringan bakteri, menandakan agen infeksi lebih kecil dari bakteri. Kemudian Martinus Belzeric pada tahun 1898 menyebut agen ini sebagai virus dan menyadari bahwa virus bisa bereplikasi hanya dalam sel hidup. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan virologi pada tahun 1903 sampai 1950, di mana menurut Frederick Ward pada tahun 1915 dan Felix de Herly pada tahun 1917 menemukan bakteriofag virus yang selanjutnya yaitu Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan virus mosaik tembakau, membuktikan bahwa virus memiliki struktur molekuler. Kemudian yaitu mikroskop elektron pada tahun 1939 memungkinkan pengamatan langsung virus untuk pertama kalinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada era molekuler pada tahun 1950 sampai 2000, di mana menurut Rosalind Franklin pada tahun 1955 menggambarkan struktur virus mosaik tembakau. Kemudian Francis Crick dan James Watson pada 1956 mengusulkan bahwa virus adalah partikel protein yang membawa materi genetik. Kemudian menurut Jonas Salk pada tahun 1955 dan Albert Sabin pada 1991 mengembangkan vaksin polio. Kemudian teknologi DNA pada tahun 1970-an memungkinkan manipulasi genom virus. Kemudian yang kelima yaitu virologi modern tahun 2000 sampai sekarang. Nah, di mana penemuan virus raksasa seperti mimivirus yaitu pada tahun 2003 yang lebih besar dari beberapa. Nah, kemudian ada pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang mendorong pengembangan vaksin berbasis mRNA. Kemudian ada penggunaan virus dalam terapi gen dan bioteknologi semakin berkembang. Nah, setelah itu kita masuk di bagian karakteristik virus. Nah, jadi virus ini memiliki struktur sederhana yang terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA, kemudian kapsid atau lapisan protein, dan envelope pada beberapa virus.
Nah, tidak seperti organisme hidup yang memiliki membran sel, sitoplasma, dan organel, virus ini hanya merupakan partikel kecil yang tidak memiliki kemampuan metabolisme sendiri. Nah, jadi perbedaan virus dengan organisme lain itu yang pertama, tidak memiliki sel. Jadi virus ini bukan sel hidup karena tidak memiliki membran sel atau organel seperti nukleus dan mitokondria. Kemudian parasit obligat, yaitu di mana virus hanya bisa beraplikasi dalam sel inang, berbeda dengan bakteri atau sel lainnya yang bisa berkembang biak sendiri. Nah, lanjut di bagian materi genetik beragam, di mana virus ini bisa memiliki DNA atau RNA, sementara organisme lain itu selalu memiliki DNA sebagai materi genetik utama, kemudian tidak melakukan metabolisme, di mana virus tidak menghasilkan energi atau mensintesis protein sendiri, karena mereka ini lebih memanfaatkan mesin seluler inang. Kemudian struktur unik, jadi virus ini memiliki kapsid berbentuk helix, ikosahedral, atau kompleks, berbeda dengan sel yang memiliki membran dan struktur yang internal. Nah, kemudian kita masuk di bagian klasifikasi virus. Nah, jadi virus ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan genom dan berdasarkan bentuk kapsidnya. Nah, kalau berdasarkan genom, di mana virus ini dikategorikan berdasarkan jenis materi genetik yang dikandungnya, yaitu contohnya seperti virus DNA dan virus RNA. Nah, virus DNA ini mengandung DNA sebagai materi genetik, bisa berupa DNA untai tunggal dan atau DNA untai ganda. Contohnya seperti adenovirus, yaitu virus yang menyebabkan infeksi pernapasan. Kemudian ada virus herpes simplex, yaitu yang menyebabkan herpes. Kemudian yang ketiga itu virus cacar atau variola virus. Nah, contoh gambarnya seperti di atas ini. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu virus RNA. Nah, jadi virus RNA ini mengandung RNA sebagai materi genetik, bisa berupa RNA untai tunggal dan atau RNA untai ganda. Nah, jadi beberapa virus RNA memiliki enzim reverse transkriptase yang memungkinkan mereka mengubah RNA menjadi DNA, misalnya HIV. Contohnya seperti virus influenza yang menyebabkan flu, kemudian coronavirus yang menyebabkan COVID-19 dan HIV atau human immunodeficiency virus yang menyebabkan AIDS. Nah, kemudian yang kedua yaitu klasifikasi virus berdasarkan bentuk kapsidnya. Nah, jadi kapsid adalah lapisan protein yang melindungi materi genetik virus dan menentukan bentuknya. Nah, berdasarkan struktur kapsidnya, virus diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada virus helix, virus ikosahedral, dan virus kompleks. Nah, yang pertama virus helix. Jadi strukturnya ini berbentuk seral atau seperti batang panjang, contoh seperti virus influenza dan virus mosaik tembakau. Kemudian virus ikosahedral, yaitu memiliki bentuk polihedral dengan 20 sisi segitiga yang menyerupai bola, contoh seperti adenovirus atau poliovirus. Nah, kemudian lanjut di bagian yang ketiga yaitu virus kompleks, contohnya seperti bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri yang berbentuk seperti kepala, ikosahedral dengan ekor seperti jarum suntik. Kemudian yaitu virus cacar atau variola virus. Nah, seperti gambar-gambar di samping. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait virologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.